Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi an nusalli ala rasulih wa nusallima tasliman katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunawwiru qulubal mu'minina tanwira. وعلى آله وأصحابه الذين طهرهم الله تطهيرا أما بعد لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله sama-sama لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hadratul Mukarramin wal Mukarramat Ummi Solehah wabil khusus para alim ulama, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, guru kita Mukarramah Ustazah Haja Musiah serta jajaran pengurus, mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ustazah Haja Musnaini serta keluarga juga mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah pimpinan ta'lim, para sesepuh orang tua kami semuanya hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati, yang saya cintai, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mohon ridha tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan juga ta'zim untuk semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita sama-sama dapat hadir, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan senantiasa niat langkah baik kita menuju tempat yang mulia ini sampai juga kita pulang ke rumah masing-masing dicatat sebagai amal ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan amal timbangan kita di akhirat nanti. Juga kumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah untuk Allah datangkan rahmat, barokah serta ampunannya buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lantunan-lantunan salawat yang selalu basah di lisan kita membuahkan syafaat kelak di akhirat. Dan juga mudah-mudahan salawat yang selalu kita baca menuntun kita menjadi orang yang istiqamah di dalam menjalankan ajaran serta sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul di akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu, Ibu, sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Walaupun cuaca hujan ya Bu ya, mudah-mudahan juga nih hujannya ini membawa keberkahan buat kita, sehingga turunnya hujan turun juga rahmat Allah. Dengan turunnya hujan menjadikan wasilah dikabulnya doa-doa kita. Dengan turunnya hujan insya Allah hati kita menjadi adem. Udah adem apa belum? Udah adem apa belum? Ya. Kembali membaca umumkan suratul Fatihah. Kita sama-sama doakan guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan keberkahan daripada ilmu-ilmunya mengalir kepada kita sebagai jamaah-jamaahnya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'il mu'allifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim, wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi 'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bunyi hadis ini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ja'ala bani adam ala thamani hisab. Allah menciptakan Bani Adam ini terbagi daripada 8 golongan, ya. Minha arba'un li ahlil jannah. Salah satu daripada yang 8 ini ada 4 yang menjadi sifat-sifat penduduk ahli surga. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Wajhun malihun. Wajhun malihun. Yang pertama, walisanun fasihun wa qalbun taqiyyun wa yadun sakhiyyun. Jadi yang 4 itu yang mempunyai ciri-ciri sifatnya orang-orang yang betul-betul akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wajhun malihun wa lisanun fasihun wa qalbun taqiyyun wa yadun sakhiyyun. Wa arba'un li ahli nar, dan juga ada 4 yang menjadi ciri-ciri atau sifat-sifat golongan manusia yang Allah jadikan manusia tersebut menjadi golongan ahli neraka. Wajhun abisun wa lisanun fahishun wa qalbun syadidun wa yadun bakhilun. Itu salah satunya. Jadi 4 yang menjadi sifat golongan manusia yang menjadi penghuni surga, 4 juga golongan manusia yang menjadi penghuni neraka. Coba kita ulang ya. Wajhun malihun. Kalau misalkan saya tanya ibu-ibu semuanya, pasti jawabannya mau surga apa mau neraka? Mau bahagia apa mau celaka? Bahagia. Kalaupun kita ini masih berada di alam dunia, akan tetapi semua kita menginginkan yang namanya surga. Baik itu surga yang dikatakannya kita surga dunia ataupun surga yang memang kekal nanti yang adanya di akhirat. Ya kalaupun kita manusia yang sekarang ada di alam dunia, biarin, belum masuk surga, yang penting mah susah-susah juga. Susah-susah juga kayaknya nggak ada. Semua juga nggak ada yang pengen susah. Kalaupun kita ini menjadi orang yang Allah jadikan kita orang susah, Bu, ya. Mau nggak jadi orang susah? Enggak. Mau nggak jadi orang susah tuh nggak enak udah. Yang jelas kalau misalkan kita ini dibayangkan yang namanya surga, itu bayangannya kesenangan, yang enak-enak, yang cakep-cakep, yang indah-indah. Itu berhubungannya dengan yang seperti itu, sehingga hati juga kita senang dan juga bahagia menerimanya. Berarti kalau misalkan kita sudah hatinya bahagia, berarti juga kita sudah mendapatkan yang namanya surga dunia. Bu, ibu main ke tempatnya orang kaya, rumahnya cakep, luas,
Di dalam rumahnya apa aja ada. Begitu main, Masya Allah, lihat ke atas lampunya cakep banget. Lihat ke bawah, luar biasa. Kata ibu begini, Masya Allah, ini rumah kayak di surga. Begitu ibu menghayal, ibu menghayal. Begitu menghayal, ya Allah, udah mah panas banget begini. Kata ibu nih, perut lapar, bawaannya mager. Tahu nggak mager? Malas gerak. Kata ibu begini, enaknya mah makan ini. Tahu-tahu ada yang assalamualaikum. Bu, ini ada titipan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kata ibu, Masya Allah, lagi kepengennya ada yang bawain jus. Orang lagi panas banget, jusnya sesuai dengan maunya kita. Kata ibu, kaya di surga. Ibu jalan-jalan ke puncak. Bu, kalau ada yang ngajak, ibu jalan-jalan sendiri bisa. Jalan ke puncak, ibu sewa villa. Kenapa ibu bikin apa yang namanya bikin jalan-jalan, sewanya villa? Untuk apa kira-kira? Mencari apa itu kira-kira? Mencari kesenangan, mencari kenikmatan dunia, biar kita hatinya ini pada senang, pada bahagia, betul apa enggak? Dicari tuh tempat mana yang saya kepengen bisa main-main gitu, kata ibu tuh. Iya. Akhirnya ada ayun-ayunan. Bu, di belakang villa ada ayun-ayunan, ada kolam renangnya. Pagi-pagi ibu udah bikin teh manis panas. Ama yang punya villa atau ibu mungkin bikin sendiri, yang namanya pisang goreng, yang namanya singkong goreng, yang namanya mungkin tahu isi udah digoreng juga. Bu, ya. Sambil ayun-ayunan. Ada meja, ada teh panas, ada singkong goreng. Yang namanya angin semiliwir, burung berkicau. Kata ibu begini, Masya Allah, indah banget ini. Kayak di mana, Bu? Surga. Kayak di surga. Kayak di surga. Pokoknya yang namanya surga itu bayangannya, ya, hubungannya juga erat dengan yang namanya yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, yang indah-indah, yang cakep-cakep. Betul apa enggak? Masya Allah. Ya. Kalau misalkan ibu ada di lingkungan yang indah-indah, Masya Allah, rasanya di surga. Ibu lagi ngadepin yang enak-enak, rasanya di surga. Padahalnya belum masuk. Baik, nah kalau misalkan kita sudah ada yang namanya hati ini kepengen masuk surga, maka tentunya yang Allah masukkan ke dalam surga itu seperti apa aja tuh? Ya, seperti apa aja nih sifatan-sifatan atau ciri-cirinya manusia yang Allah jadikan orang ini bisa masuk surga. Yang pertama, dalam hadis yang tadi dikatakan wajhun malihun, wajah yang berseri-seri. Bu, kalau kita punya wajah yang berseri-seri, wajahnya yang selalu enggak cemberut gitu, ya, yang bares ya, wajah yang wajah yang selalu menebarkan kedamaian, selalu menebarkan ketenangan untuk orang sekelilingnya, itu namanya wajah surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau masalah itu mah tanya aja ibu, sekarang banyakan senyumnya apa banyakan cemberutnya? Iya, setiap hari, setiap saat timbang aja, ditimbang antara senyum kita sama cemberutnya kita. Cemberutnya kita ini alasannya apa dan juga senyumnya itu apa. Kalau senyumnya betul-betul bersyukur kepada Allah, maka insya Allah menjadikan syukurnya bahagianya kita, insya Allah Allah jadikan syukurnya masuk ke surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau misalkan di antara ada ibu punya bestie, itu nggak bestie? Iya, ibu kan berbestie. Bestie ini macam-macam. Kita berteman dengan orang yang macam-macam pula, ya, karena mungkin lain daerahnya, lain tabiatnya, lain adatnya, lain sifatnya, lain keturunannya,
Betul nggak Bu? Ya nggak sama. Yang satu senang senyum, yang satu senang cemberut. Iya. Bagaimana? Kira-kira ibu enakan sama yang mana tuh? Senyum. Sama yang banyak senyumnya kan? Kita timpa. Ibu bertamu, kalaupun bertamunya sama orang kaya, tapi kalau misalkan disuguhin apa aja ada, tapi orang yang nyuguhinnya kayaknya bagaimana gitu ya Bu ya? Bu, pokoknya yang namanya buah-buahan ada semua, sampai ke duren-duren dikasih, disuguhin. Untuk siapa ya? Untuk kita sebagai tamunya, tapi dengan muka-muka yang asem gitu loh. Muka yang asem. Muka yang asem. Kalau asem apa artinya? Asem artinya apa? Asem artinya apa? Kompak. Kecut. Iya. Kecut artinya apa? Asem. Iya, asem artinya kecut ya, kecut artinya asem. Kalau misalkan yang punya rumahnya, kalaupun kaya, mukanya kecut. Duren itu dikeluarin. Kata ibu, kata yang punya rumah begini. Ayo ibu, misalkan dimakan. Ongko nyuruh dimakan tuh suguhannya, tapi apa? Bu, tahu nggak? Apel harganya segini. Ini jeruk juga harganya nih sekarang lagi mahal. Jeruk lagi mahal sekarang ini gitu ya. Kira-kira enak apa enggak Bu? Bu. Tapi kalau misalkan ibu bertamu kepada orang yang biasa-biasa aja, dia murah sama senyum, ya. Suguhannya sih biasa-biasa aja, teh manis, singkong goreng. Besok lagi kalau bertamu teh manis, pisang goreng. Besokannya lagi kalau misalkan bertamu teh manis lagi, bakwan goreng gitu. Tapi masya Allah kita diajak ngobrol, gitu ya. Belum lagi mukanya itu, nggak ada yang namanya kecut, itu nggak ada. Kecutnya udah pada dibikin rujak. Bu, masya Allah, kata barakallah. Kalau boleh milih, tuh yang ibu mau milih durian apa mau milih singkong goreng? Udah kalau begitu. Kalau begitu ya wanti-wanti kita ini sepulangnya ngaji ada yang berubah. Ditimbang berarti nih ininya kita nih, wajah kita ini antara yang namanya senyum sama cemberut. Ini enak banget ya. Baik, Bu. Kalau udah paham sih nggak jadi masalah. Soalnya apa? Kalau memang duren itu gampil Bu. Gampil apanya? Ya gampil dicarinya. Punya duit kita beli. Ya sekarang kalau misalkan saya hitung di antara orang yang hadir, yang masih makan duren sama yang enggak, banyakan yang masih makan apa yang enggak nih kira-kira? Kata ibu nggak dikasih duren juga nggak apa-apa, doyan juga kagak. Duitnya juga enteh ya Bu ya. Mendingan juga singkong 5.000 dapat 3, betul nggak? Masya Allah, dengan senyuman yang indah. Insya Allah berarti ajar, berarti murah daripada senyumnya, ya, berseri-seri wajahnya. Kalaupun dia susah, kalaupun dia ibaratnya menjadi orang yang mungkin banyakannya sedihnya, capek, lelah, tapi karena memang sudah terbiasa dengan syukurnya kepada Allah melalui ibaratnya senyumannya, insya Allah itu terbiasa. Ya Bu ya. Iya Bu. Yang kedua, sifatan orang yang menjadi penghuni surga. Cuman cirinya aja nih Bu. Ya. Cirinya yaitu lisanun fasihun. Ini kayaknya ada sedikit nyambung. Saya sambung-sambungin nih ke judul. Oh, judulnya apaan dulu Pak? Saya juga ya. Apaan judulnya apa? Waktu yang sia-sia apa ya? Jangan sia-siakan waktu. Apa? Menghindari perbuatan sia-sia. Oh, menghindari perbuatan yang sia-sia. Sebetulnya kalau misalkan perbuatan ada erat hubungannya dengan perkara